Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita melanjutkan kitab Dua Raja-Raja. Sesi yang kedua, kita akan bicara soal mujizat-mujizat dari Elia dan Elisa. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tidak tahu sampai kapan kami masih hidup. Tapi yang kami tahu, Tuhan beserta kami. Tuhan lindungi kami, Tuhan didik kami dalam kebenaran. Terima kasih untuk kesempatan belajar di online Bible Study ini. Kiranya Tuhan berkati program ini untuk menjangkau banyak jiwa. Terima kasih Bapa, pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, malam ini adalah sesi kedua kitab Dua Raja-Raja. Kita beri tema mujizat Elia dan Elisa. Ya. Kalau kita bicara tentang Elisa, kita sudah membahas di pertemuan kita yang lalu. Ya. Elisa adalah murid dari Elia. Ketika Elia segera dijemput ke surga, Elia bertanya kepada Elisa, "Kamu mau apa?" Jawab Elisa, "Aku mau dua bagian dari roh Elia." Itu bukan roh Elia dipotes gitu, dikasih Elisa, bukan itu maksudnya. Dua bagian ini maksudnya adalah Elisa mau menggantikan Elia, seperti haknya anak sulung. Makanya Elia menjawab, itu sulit, sebab keputusan bukan di tangan Elia, keputusan di tangan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Elisa memulai pelayanannya pada saat Yoram, anaknya Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel. Itu tahunnya sekitar 850 sebelum Masehi. Dan ia mati pada pemerintahan Yoas sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Ya. Ia tadinya seorang petani, tapi ia ikut Elia, sehingga akhirnya Elisa minta dua bagian dari roh Elia. Maksudnya menggantikan Elia. Dan akhirnya jubah Elia memang jatuh pada Elisa. Jadi permintaan Elisa dikabulkan oleh Tuhan dalam hal ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Sebelum kita membahas mujizat Nabi Elisa, kita bahas dulu Elia. Kalau saudara ikuti sesi yang lalu, Bapak Ibu akan masih ingat. Mujizat yang pertama untuk Nabi Elia adalah burung gagak. Burung gagak membawa roti dan daging tiap pagi dan petang untuk Elia. Ini ayatnya saya sertakan ya. Jadi Bapak Ibu kalau nggak sempat mencatat, nanti diulang bisa dicatat. Kemudian pelipat gandaan tepung dan minyak seorang janda di Sarfat. Dan akhirnya anak janda Sarfat itu malah mati. Lalu janda Sarfat itu pergi ke Elia lagi. Di Karmel harusnya ya. Lalu Elia membangkitkan anak janda Sarfat itu. Yang spektakuler adalah Elia menantang 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Dan Tuhan menurunkan api dari langit memakan habis persembahan Elia. Artinya Tuhan menunjuk Elia, ini loh nabi yang benar. Sedangkan nabi Baal tidak bisa menurunkan kuasa Baal. Sampai diledek oleh Elia. Kemana Baal? Lagi sibuk kali. Atau ketiduran. Diledek-ledek ya. Akhirnya tentara Ahazia yang dikirim oleh raja untuk menangkap Elia, itu pun habis dimakan api dari langit. 2 kali dimakan api. Yang ketiga kali tentara itu
tahu yang dua terdahulu mati. Dia bicara baik-baik sama Elia. Lalu Tuhan berfirman kepada Elia, kamu ikut dia. Hadapi itu. Ahasia. Ya. Kemudian mujizat berikutnya adalah ketika menyeberang sungai Yordan bersama Elisa. Yang menggulung jubahnya dipukulkan ke sungai Yordan terbelah. Lalu Elia dan Elisa berjalan di tengah-tengah di tanah yang kering. Setelah itu barulah Elia dibawa ke surga. Dengan cara bagaimana? Dengan cara hidup-hidup tidak dimatikan dulu. Dijemput kereta berapi dan kuda berapi dalam angin badai. Dalam keadaan hidup. Ya, itulah mujizat dari Nabi Elia. Tentu saja semua mujizat asalnya dari kuasa Tuhan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas mujizat-mujizat dari Nabi Elisa. Kan kita tahu, Elisa mendapatkan 2 bagian dari roh Elia. Artinya, karunia-nya juga sampai ke Elisa. Itulah sebabnya, ketika Elia naik ke surga, Elisa langsung menggantikan Elia, dan mujizat Elia ada pada Elisa. Ya. Jadi 2 Raja-Raja 2 ayat 13-15. Setelah Elia naik ke surga, sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Inilah mujizat yang pertama. Sungai Yordan terbelah. Sekali lagi terbelah. Waktu berangkat terbelah, balik lagi terbelah. Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, melihat Elisa dari jauh, mereka berkata gini, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Bukan berarti Elia rohnya masuk ke Elisa, Elisa kerasukan Elia. Bukan itu artinya. Artinya adalah karunia-karunia yang Elia miliki ada pada Elisa juga. Artinya adalah Tuhan pun berkenan. Gitu ya. Oke, lanjutkan. Mujizat kedua. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat. Letak kota ini baik, seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Lalu jawab Elisa, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya. Serta berkata, beginilah firman Tuhan. Telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Elisa mengubah air di Yeriko yang tadinya membawa kematian atau keguguran bayi menjadi aman, sehat. Mujizat kedua. Mujizat ketiga. Tapi sebelum itu ada kejadian begini. Elisa pergi dari sana ke Betel. Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya. Naiklah botak, gitu. Ini bukan anak kecil yang ngeledekin Elisa. Elisa memang botak. Ini bukan itu. Ini adalah gerombolan berandalan. Berandalan yang bahaya itu. Ya. Lalu berpalinglah Elisa ke belakang dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Bayangkan saudara, 42 orang anak ngeledekin, naiklah botak, itu bahaya itu kalau dikeroyok mati. Makanya hukumannya bagi para pencemooh mati. Ya, hati-hati. Jadi orang itu jangan pakai pikiran sendiri,
Jangan pernah kau menyerang orang yang dipakai Tuhan. Jangan pernah mensabotase pekerjaan Tuhan. Bisa mati kok. Ya. Jangan, saudara. Oke, berikutnya. Mujizat ketiga. Langsung saja ayat 5. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Minyak itu dituang pada bejana-bejana kosong, padahal satu bejana kecil. Ketika dituang, sampai penuh bejananya. Ganti kosong lagi, penuh lagi, terus. Terus, tidak bisa habis. Inilah mujizat yang ketiga. Sampai akhirnya bejana kosongnya habis. Ya sudah, minyaknya berhenti juga. Ya, ini mujizat ketiga. Mujizat keempat. Mujizat keempat itu terjadinya di sini, Bapak Ibu. Di kota yang namanya Sunem. Di kota yang namanya Sunem. Ya, sebentar saya ganti warnanya jadi oke ini. Ini Bapak Ibu. Terjadi mujizat keempat di Sunem. Ya, mujizatnya begini. Ada seorang perempuan yang tidak punya anak karena suaminya sudah tua juga. Tapi kata Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan kau akan menggendong seorang anak laki-laki. Ayat 17-nya, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya. Seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Mungkin tadinya mandul mungkin ya. Lalu punya anak. Oke, berikutnya. Mujizat kelima. Perempuan Sunem ini punya anak. Tapi suatu hari, anak itu kesakitan kepalanya, lalu mati. Lalu ibunya ini ingat akan Elisa. Ibunya pergi ke Elisa. Kenapa aku mesti diberi anak kalau akhirnya mati begini? Elisa masuk ke rumah. Ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Lalu sesudah ia masuk, ditutupnya lah pintu. Sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu. Matanya di atas mata anak itu. Serta telapak tangannya di atas telapak tangan itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali. Lalu membuka matanya. Bisa dibayangkan betapa sukacitanya ibunya itu. Itulah sebabnya ibunya itu tersungkur di depan kaki Elisa. Sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya lah anaknya lalu keluar. Ini adalah mujizat ke-5. Berikutnya, mujizat ke-6. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Nah, ternyata ia berkata kepada bujangnya, taruhlah kuali paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu. Lalu mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar. Mereka nggak ngerti kalau tanaman liar ini mungkin beracun juga ya.
Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Mereka nggak tahu tanaman itu bahaya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilempar ke dalam kuali itu. Sekarang pasti tidak bahaya lagi. Jadi mujizat ke-6 menetralkan racun di dalam kuali. Kalau Bapak Ibu ingin membaca lengkapnya, ayatnya saya sampaikan di sini ya. Bisa dibaca ya. Oh, ini salah lagi nih. Mungkin ini harusnya 38 ya. Ke bawah sini ya. Salah nomornya ini. Sebentar, saya periksa sebentar. 2 Raja-Raja. Pasal 4. Harusnya ayat 38. Iya, benar. Ini yang benar 38, Bapak Ibu. Dan urut ke bawah. 39, 40, 41. Ada yang salah ya. Oke, salah ketik. Kita berikutnya. Mujizat ke-7. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil. 20 roti jelai serta gandum baru. Cuma 20. Tapi Elisa berkata begini, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tapi pelayan itu berkata, dia bingung kali. Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Nggak cukup dong. Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya. Sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita ingat mujizat ini, nanti Tuhan Yesus juga memberi makan dengan mujizat yang sama. Tetapi Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini hanya 100. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Itu mujizat ke-7. Mujizat ke-8. Seorang panglima Raja Aram yang namanya Naaman itu sakit kusta. Lalu Naaman diberi nasihat oleh pelayan istrinya yang adalah perempuan Israel agar menghadap nabi yang di Samaria itu. Siapa itu? Nabi Elisa. Jika ingin sembuh. Ya. Lalu ya. Singkat kata, Elisa menyampaikan pesan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir, menjadi sembuh dari kustanya. Ya. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Naaman berpikir mestinya Nabi itu nggak pesan begitu, tapi datang sendiri gitu. Ya. Udah gitu, dalam bayangan Naaman ini begini. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Mungkin sungai di sana bening gitu ya, segar airnya, sedangkan sungai Yordan kan kotor sebenarnya. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Kesel Naaman. Kesel sama Nabi Elisa. Tapi pegawai-pegawai Naaman memberikan nasihat gini, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya asal sembuh?
Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir. Kan gampang itu, kira-kira begitu. Maka turunlah Naaman, membenamkan dirinya 7 kali ke dalam sungai Yordan, sesuai perkataan Elisa. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Mujizat ke-8. Kusta sembuh. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada Elisa. Setelah sampai, tampil ia ke depan Elisa dan berkata begini, Naaman ini. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Kecuali Allahnya Israel. Kecuali Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Naaman ingin memberikan hadiah kepada Nabi Elisa. Ya. Elisa menolak. Tetapi bujangnya yang namanya Gehazi ini mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya selamat. Itu salam lah maksudnya ya. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikan kepada kedua bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Gehazi ini korupsi, saudara. Dia nggak tanya tuannya, nggak tanya Nabi Elisa, boleh nggak hal ini dilakukan. Dia inisiatif sendiri, diambil sendiri. Ini korupsi loh, saudara. Hati-hati ya. Jangan sampai kita mengaku orang percaya tapi korupsi. Korupsi itu adalah sesuatu yang bukan haknya tapi diambil. Itu korupsi. Kalau sesuatu yang menjadi hak itu bukan korupsi. Misalnya gaji saudara, gaji ya bukan korupsi. Kalau di gereja persembahan kasih itu bukan korupsi. Tapi kalau korupsi itu sesuatu yang seharusnya ia tidak berhak tapi ia lakukan. Banyak orang korupsi di dunia ini. Sebagai orang percaya kita jangan ikut-ikutan korupsi. Ya. Gehazi ini korupsi, akibatnya apa? Akibatnya Gehazi mendapatkan hukuman. Gehazi ditanya Elisa, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana, bohong lagi. Tetapi kata Elisa, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Waduh, ini rupanya uang suapnya ini sangat besar. Ya. Nah, ayat 27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Akhirnya Gehazi yang kena kusta karena korupsi. Mujizat ke-9. Mata kapak mengapung di air. Mereka menebang pohon-pohon itu di tepi-tepi sungai Yordan. Nanti dibaca lengkapnya saja. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, mata kapaknya, kapak itu kan ada pegangannya, ada kepalanya. Nah, kepalanya itu jatuh ke air. Dia berteriak, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Ke air nggak bisa diambil dong.
Sungai Yordan kan dalam. Tetapi berkatalah Elisa, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjuk tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong-motong kayu lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Ini mujizat. Kenapa? Karena mata kapak itu kan terbuat dari logam. Pasti tenggelam di air. Tapi dia timbul loh. Lalu katanya ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Mujizat ke-9. Mujizat ke-10. Nah, mujizat ke-10 ini harus kita baca, Bapak Ibu Saudara. Sebentar ya. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 17. Saya bacakan ya. Oke, saya bacakan. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu berkata, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah yaitu Elisa menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas jangan lewat tempat itu, mau dihadang tuh. Gitu. Jadi akhirnya hati Raja orang Aram ini ngamuk. Siapa yang kasih tahu nih? Maka dipanggilnya pegawai-pegawainya, kata mereka. Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Siapa yang berkhianat? Tapi salah seorang pegawainya bilang, nggak ada yang berkhianat, Tuan. Itu yang tahu Nabi Elisa. Nabi yang di Israel. Lalu Raja memerintahkan supaya Nabi Elisa ditangkap. Nabi Elisa waktu itu lagi ada di Dotan. Ya. Nah, yang terjadi adalah begini. Ayat 15. Pelayan dari Elisa bicara begini. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Elisa menjawab begini, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bujangnya bingung, siapa? Nggak ada kok yang menyertai kita. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Bapak Ibu ingat, kereta berapi, kuda berapi. Itulah yang menyebut Elia. Dan ini ada banyak. Cuma tidak terlihat kalau tidak dibukakan matanya. Ya. Nah, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, menyerang itu, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka semua orang Aram itu buta, saudara. Nggak bisa lihat. Ya. Nah, lalu orang-orang ini dibawa oleh Elisa, tidak boleh dibunuh. Lalu disediakan Raja Israel mau bunuh orang-orang itu, orang Aram, tapi tidak boleh oleh Nabi Elisa, bahkan dijamu. Terus disuruh pulang. Kemurahan hati Elisa luar biasa juga rupanya. Ya. Satu pelajaran yang bisa kita dapat. Kita itu tidak boleh takut apapun. Waktu zamannya Elisa ada banyak kereta dan kuda berapi yang tidak kelihatan. Di zaman kita sekarang, kita disertai yang lebih hebat lagi. Roh Allah yang Maha Tinggi ada dalam diri kita. Tentu saja malaikat banyak di sekeliling kita. Makanya jangan pernah kita hidup ini merasa kesepian, depresi, takut, tempat angker.
Ada banyak yang nggak kelihatan di sekeliling kita. Malaikat dan roh Allah yang ada dalam diri kita. Lebih daripada Elisa. Ingat itu. Jadi jangan dikit-dikit takut. Kita harus takut buat dosa. Kalau enggak, kita buat dosa, malaikat pergi semua, nanti bisa kena hukuman kita. Makanya jangan buat dosa sama sekali ya. Oke, kita lanjutkan slide-nya ya. Ya. Ini saudara, ada ilustrasi, sebenarnya banyak sekali yang tidak kelihatan, yang menyertai mereka. Ya. Oke, lanjutnya. Mujizat ke-11. Yaitu tadi yang sudah saya sampaikan. Tentara Aram dibutakan. Ya. Dan mereka dituntun semua dalam keadaan buta. Terus dibuka lagi matanya. Mereka heran. Setelah terbuka matanya, kok mereka ada di Samaria? Mereka heran. Karena buta, dibawa, dibuka lagi matanya. Tapi mereka tidak dibunuh. Boleh pulang. Ya. Oke. Ini kasusnya. Nabi Elisa berkata, jangan dibunuh. Ya. Oke, kita lanjutkan. Mujizat ke-12. Ini luar biasa nih. Ketika Ben-Hadad, Raja Aram mengepung Samaria. Samaria kan lagi dalam kelaparan hebat nih. Padahal Samaria itu ibu kota loh, saudara. Ibu kota Samaria itu sedang dilanda kelaparan hebat. Dikepung lagi sama Raja Aram. Lalu Raja Israel menyalahkan Elisa dan Tuhan. Untuk apa kalau gitu? Aku menyembah Tuhan. Untuk apa? Lalu Raja Israel ingin memenggal kepalanya Elisa. Tapi, nanti dibaca ya Bapak Ibu ya. Ini ceritanya panjang. Dari pasal 6, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24, sampai pasal 7 ayat 20. Tapi ternyata ada beberapa orang kusta. Waduh, aku mati nih, kelaparan begini. Duduk di pintu gerbang mati, masuk ke dalam juga mati. Mendingan aku ke tentara Aram aja. Kalau aku diampuni, aku hidup. Kalau enggak, ya mati juga, nggak apa-apa. Nah, beberapa orang kusta ini ke perkampungan Aram. Tapi mereka heran, kenapa kosong? Kok tidak ada orang? Banyak makanan lagi. Banyak harta benda lagi ditinggal oleh tentara Aram. Rupanya, ayat 6. Ya. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain. Sehingga mereka mengira, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka takut. Nah, itulah perbuatan Tuhan untuk menyingkirkan mereka itu. Tidak dengan kekerasan, dengan suara-suara saja. Itu mujizat ke-12. Mujizat yang ke-13. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel, kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Sesudah itu matilah Elisa. Lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Elisa mati, saudara. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu pergi.
Dan demi ayat mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Ini yang paling aneh. Ada mayat dilempar ke kuburan Elisa, bangkit berdiri. Hidup lagi. Itulah catatan oleh Alkitab. Ya, ini adalah ringkasannya, Bapak Ibu Saudara. Ya, minimal ada 13 ini. Nanti diperiksa sendiri di Alkitab. Ini referensinya ada, ayat-ayatnya. Tinggal dibaca perlahan-lahan. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau kita baca 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 12, sebagian dari kita mungkin bingung kali. Lihat nih. Dalam tahun ke-12, zaman Yoram, anak Ahab, Raja Israel, maksudnya di sini adalah Yoram itu anaknya Ahab, Raja Israel. Ini Bapak Ibu Saudara. Yoram itu Jehoram sama ya. Anaknya Ahab, Raja Israel. Kan kita tahu Ahab, istrinya namanya Isabel yang sangat jahat. Ya. Nah, Ahasia, anak Yoram Raja Yehuda, menjadi raja. Jadi di zamannya Yoram yang anaknya Ahab Raja Israel itu, di tahun ke-12, Ahasia menjadi anak Yoram Raja Yehuda menjadi raja. Bingung nggak? Ini Ahasia juga anaknya Ahab juga. Ternyata yang dimaksud adalah ini. Ahasia anak dari Yoram. Yoram juga, tapi Yoram yang berbeda. Ini adalah anak dari Yosafat. Ya, beda ya. Jadi ada banyak kesamaan nama. Yoram, Ahasia itu ada 2. Semuanya ada 2. Yang di kerajaan Israel dan yang di kerajaan Yehuda. Beda, orang yang beda, namanya sama. Nah, tapi ada masalah. Dikatakan di sini tahun ke-12. Tapi di 2 Raja-Raja 9 ayat 29 dikatakan tahun ke-11. Yang benar yang mana nih? 12 atau 11? Kalau orang skeptis, dia akan langsung mengatakan Alkitab itu salah gitu. Kok beda 1:11, 1:12? Nah, inilah kalau orang tidak mengerti, kalau negatif thinking, kita harus mengerti kenapa yang 1:11, kenapa yang 1:12. Cara mencatat tahun itu, zaman dulu itu beda-beda. Ada yang mencatatnya itu ketika jadi raja pertama, sementara ayahnya masih jadi raja. Jadi kalau zaman dulu itu ada transisi. Kalau anak mau jadi raja, dilantik dulu, tapi belum memerintah penuh, ayahnya masih jadi raja. Ya, jadi peralihan. Nah, bayangkan kalau yang tulisan pertama itu ketika jadi raja. Nah, tapi yang kedua 11 tahun, ketika ia benar-benar jadi raja, orang tuanya sudah digantikan. Nah, bisa saja begitu, tergantung yang menulis. Bapak Ibu jelas nggak ya? Jadi ada orang yang diangkat menjadi raja. Perhatikan, Daud itu diurapi kan jadi raja, tapi nggak jadi raja belum. Nah, ada transisi. Itulah makanya mencatatnya sejak diurapi, sejak jadi raja, atau sejak menggantikan ayahnya. Bisa beda setahun, bisa, kenapa tidak? Gitu, ya. Beda tahun maksudnya. Jadi tidak ada yang salah kalau kita mengerti latar belakang dari penulisan Alkitab itu seperti apa. Nanti ada beberapa kasus di mana beda angka, dan itu memang salah satunya, salah salin. Gitu ya. Nah, tapi kita tahu mana yang benar. Nanti di sesi-sesi mendatang kita akan ketemu hal-hal begitu. Jadi membaca Alkitab itu ada kesulitan kadang-kadang. Satu kesulitan karena budaya hari itu beda dengan hari ini. Kedua, letak geografisnya beda. Kita tidak tahu dulu Samaria di mana, Dotan di mana zaman dulunya itu. Nah, tapi kita bisa belajar. Tapi ada kesulitan.
Kita tidak bisa membedakan bagaimana medannya. Ini lembah atau gunung atau apa kalau tidak belajar. Ya. Kemudian kesulitan lain memang seolah-olah Alkitab itu ada 2 ayat yang kontradiksi. Tapi sebenarnya tidak. Jadi ada banyak kasus di Alkitab kita harus kalau baca harus mengerti. Nah, orang yang membaca dengan sederhana secara harafiah pasti tidak mengerti. Itulah ciri-ciri orang yang selalu menyerang Alkitab tuh begitu biasanya. Harafiah, tidak mau tahu latar belakangnya, tidak mau tahu bahasa Ibrani itu bagaimana sebenarnya, asal saja gitu. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kita belajar Alkitab, kalau tidak mengerti, tanya kepada yang mengerti. Jangan ambil kesimpulan sendiri. Nanti yang rugi diri sendiri. Amin ya. Oke, itulah mujizat-mujizat Elisa yang luar biasa. Sampai akhirnya Elisa mati. Baik, bisa kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Co-host silakan. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Luar biasa juga Elisa, sampai ada 13 mujizat yang dilakukan di masanya. Iya. Saya jadi bikin bertanya Pak, secara kuantitas di Perjanjian Lama, kira-kira nabi mana yang paling banyak membuat suatu mujizat, tapi secara kuantitas saja Pak, bandingkan seperti dengan Musa ataupun nabi yang lain. Makasih Pak. Baik, saya belum melakukan survei, tetapi tergantung dari definisi mujizat juga sih Pak. Contohnya, Nabi Yesaya itu paling banyak bernubuat tentang Mesias. Nah, apakah itu disebut mujizat? Kalau disebut mujizat berarti Nabi Yesaya yang paling banyak. Nah, karena nubuatan tentang Mesias itu bisa ratusan, Pak. Nubuat tapi ya, bukan yang spektakuler apa kejadian seperti Elisa, bukan. Nah, jadi tergantung apa yang dimaksud dengan mujizat. Gitu, Pak. Kalau Elisa ini udah luar biasa sekali, Pak. Elia saja kalau dibanding jumlahnya secara kuantitas banyakkan Elisa loh. Mujizatnya. Begitu, Pak. Ya, makasih Pak. Satu lagi Pak ya. Ya, silakan. Kalau dilihat Henok diangkat Tuhan hidup-hidup sama dengan Elia. Ya. Tetapi dalam perjalanan waktu di Perjanjian Lama, sepertinya setelah Henok diangkat, belum pernah mungkin membuat sesuatu penampakan diri. Kalau Elia udah pernah, Tuhan Yesus, Musa, dan Elia. Tapi Henok setelah diangkat, seperti nggak ada ceritanya gitu. Makasih Pak. Ya, ya. Memang Alkitab tidak mencatat setelah diangkat lalu bagaimana. Memang tidak dicatat sih. Jadi yang tampil bersama Tuhan Yesus itu kan Musa dan Elia. Iya. Itu. Kan Elia akan datang lagi ya itu tampil itu. Elia dianggap nabi yang paling hebat Pak, oleh orang Israel. Jadi salah satu yang paling hebat. Jadi yang tampil bersama Tuhan Yesus. Sedangkan Musa dianggap sebagai apa ya? Nabi terbesar. Nabi terbesar. Jadi kalau bilang nabi ya Nabi Musa buat mereka. Makanya tampil bersama Tuhan Yesus. Sedangkan Henok tidak jelas Pak. Catatannya cuma sedikit ya Alkitab. Dan tidak tampil juga ya. Kenapa ya? Kenapanya kita tidak tahu juga Pak. Gitu. Ya. Ya, makasih banyak Pak. Selamat malam. Oke, Tuhan berkati Pak. Oke. Selanjutnya Bapak Jo, silakan Pak. Pak Jo, silakan. Shalom Pak Wiknyo. Shalom. Ini memang peristiwa pengangkatan Elia ini fenomenal Pak. Ya. Fenomenal. Ya. Kan ada buku yang dibuat sama pengarang yang kontroversial, Eric von Daniken itu, Chariots of the Gods katanya. Teori tentang UFO katanya. Ya. Kayak orang melihat waktu itu kereta emas, kereta berapi itu sebenarnya UFO karena dia tidak kenali bentuk pesawat pada zaman itu. Katanya begitu. Spekulatif memang. Oke. Tapi saya mau bicara begini Pak. Dalam setiap mujizat yang dilakukan oleh Elia, ya itu ada penggunaan elemen api Pak di situ. Nah ini buat saya jadi menarik gitu. Ada beberapa hal yang menggunakan elemen api karena penggunaan elemen api dalam mujizat itu kan
setidaknya ada sejak zaman Musa sampai mungkin pembangkangan Korah waktu itu, terus Ya. Nah, sebetulnya dari aspek teologis, Pak, ada apa sih dengan elemen api ini, Pak? Sehingga kemunculan kuasa Tuhan itu penggambarannya melalui api, tapi sekaligus juga pada akhirnya kita juga akan dihadapkan dengan satu tantangan di mana kalau kita hidup tidak benar, masuk kepada api yang menyala-nyala gitu, Pak. Ya. Ada apa dengan api ini, Pak? Ya, menurut aspek teologis lah, itu aja sih, Pak. Makasih. Ini menarik nih pertanyaan ini. Ya. Tapi sebelum itu ya, mujizat itu melibatkan seluruh unsur, gitu. Ya. Unsur tanah ada yang terbelah lalu tertutup itu ya, tanah ya. Oke. Air terbelah. Ya. Api turun dari langit, Sodom Gomora dan seterusnya banyak. Ya. Angin badai sudah pasti. Nah, suatu hari peristiwa Pentakosta juga itu angin badai, Ya. ada lidah api. Ya. Selalu. Baptisan air. Ya. Neraka api. Nah, ya. Ini menurut saya sih memang Tuhan mengkomunikasikan pesan-pesan itu memakai unsur-unsur yang ada di dunia supaya kita mengerti. Jadi api bisa mewakili sesuatu yang dahsyat maksudnya, yang membinasakan sekaligus. Tapi sekaligus yang dahsyat. Tergantung konteksnya. Kalau Gehenna udah pasti yang membinasakan. Tapi kalau engkau akan dibaptis oleh api, itu bukan kita dibinasakan. Kita akan masuk ke dalam penderitaan itu. Arti api itu penderitaan yang di situ. Sebagai orang percaya kita wajib menderita. Menderita tanda kutip. Gitu. Itu aja sih secara teologis. Baik, Pak. Terima kasih Pak Wisnya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, silakan. Selanjutnya Bapak Rafli, silakan Pak. Pak Rafli. Ya, selamat malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Kedengaran Pak ya, jelas Pak ya. Ya. Kalau kita pelajari memang raja-raja Yehuda dengan Israel ini sangat menarik Pak ya. Memang ada beberapa nama yang sama Pak ya. Tadi Bapak sudah jelaskan juga. Dan saya juga sedikit menyelidiki Pak, lalu merangkul semuanya Pak ya. Seperti yang Bapak kemarin perlihatkan, cuma memang agak kesulitan karena tahun-tahunnya itu beda-beda semua Pak ya. Ada versi Alvai, Kile, Khalil maupun Kitchen. Akhirnya saya kembali kepada Alkitab Pak. Saya lihat di Alkitab yang ini Pak, yang Alkitab edisi studi ini Pak. Nah, di sini juga ada Pak. Ya, beda juga. Yang ingin saya tanyakan mengenai mujizat tadi, yang beberapa mujizat itu kalau kita perhatikan Pak ya, itu sepertinya mujizat yang dilakukan oleh Elia itu tanpa didasari oleh iman oleh Naaman bisa terjadi Pak ya. Karena kalau kita lihat mujizat-mujizat yang terjadi itu rata-rata berhubungan dengan iman. Misalnya perempuan yang mengalami pendarahan, dia dengan iman percaya bahwa ketika dia menyentuh jubah Yesus dia sembuh. Akhirnya terjadi kan. Begitu pula orang buta. Lalu perwira Kapernaum juga semuanya karena iman mereka sembuh Pak. Nah, ini ada menariknya yang kalau yang di Naaman ini Pak, dia kan tidak percaya Pak ya kan. Kok bisa sembuh ya? Berarti apakah nubuatan daripada perintah daripada Elia itu begitu kuat Pak ya, sehingga orang tidak percaya pun, orang tidak beriman pun bisa sembuh Pak. Gimana Pak Wiknyo? Oke, baik. Ini ada kesalahan yang menjadi umum. Seolah-olah mujizat itu hanya terjadi kalau orang percaya. Padahal tidak. Saya cuma mau kasih ilustrasi begini. Seorang dokter nih memberikan suntikan obat. Ada hubungan nggak orang ini percaya atau tidak? Nggak ada. Obat itu kalau memang hebat ya sembuh. Siapapun orangnya, agamanya apapun. Nah, sama dengan apalagi Tuhan. Kalau Tuhan mau menyembuhkan, orang itu mau percaya atau tidak, sembuh ya sembuh. Kalau Tuhan mau menyembuhkan. Dan sebaliknya, orang beriman. Kalau Tuhan tidak mau menyembuhkan, nggak sembuh juga. Contohnya Rasul Paulus. Kurang apa lagi? Dia minta kesembuhan, nggak disembuhkan sama Tuhan. Padahal soal iman nggak usah diragukan. Jadi ada banyak kasus, saya tidak setuju tuh kalau orang penyembuhan gitu ya. Wah, kamu nggak percaya sih, makanya nggak sembuh. Bukan. Bukan itu. Pasti bukan. Karena kuasa Tuhan tidak tergantung dari iman seseorang. Tidak. Sembuh. Memangnya
orang yang buta itu beriman sama Tuhan Yesus. Dia nggak tahu apa-apa, Pak. Kenal juga enggak, apa enggak. Kalau ditanya maukah kau sembuh, ya mau lah jawabannya. Tapi nggak kenal, nggak beriman. Tuhan Yesus sembuhkan. Melek dia. Coba. Jadi ada banyak kasus nggak perlu iman. Kalau Tuhan mau menyembuhkan, sembuh. Sebaliknya kita beriman, minta kesembuhan nggak disembuhkan, nggak masalah. Karena mujizat kesembuhan itu tidak menyelamatkan, hanya menyembuhkan. Kalau di Alkitab dikatakan menyelamatkan, itu terjemahannya tidak tepat. Yang benar to heal, not to save. Atau konteksnya, dia selamat loh dari penyakitnya. Ya maksudnya sembuh, bukan selamat masuk surga. Gitu, Pak. Oke, thank you, Pak. Oke, Tuhan berkati. Oke. Selanjutnya Ibu Abigail May, silakan Bu. Ibu Abigail, silakan. Selamat malam Pak Wisnu. Selamat malam. Mohon maaf, saya izin off cam Pak. Ini sinyal saya di sini nggak stabil. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Silakan. Ya, oke. Ini saya mau tanya berhubungan dengan Elisa yang mengutuk Pak. Ya, Ini saya cerita sedikit ya Pak ya. Ya. Beberapa waktu yang lalu tuh ada teman saya, dia itu pelayan gereja. Singkat cerita, keluarganya itu sangat dirugikan dengan orang lain. Orang tuanya kebetulan dua-duanya pendeta. Akhirnya teman saya ini karena begitu marah gitu Pak ya, dia mengeluarkan kutuk ke orang itu. Kemudian saya ada bilang ke dia kan, jangan marah, maksudnya wajar kalau marah, tapi kalau bisa jangan mengutuk, saya bilang begitu. Kemudian teman saya menyampaikan kisah Elisa yang tadi Pak, sebagai dasar untuk boleh melepaskan kutuk lah, kira-kira begitu. Kemudian saya sampaikan lagi mengenai, kita ini kan umat perjanjian baru, di Roma mengatakan jangan mengutuk, kemudian di Lukas perintah Yesus sendiri mengasihi musuh dan segala macam gitu. Kemudian dia menjawab, saya memilih mengutuk katanya. Dan intinya dia mau menyampaikan jangan mengganggu orang yang diurapi Tuhan. Saya tahu memang berat sih memang yang dihadapin. Pertanyaan saya itu sebenarnya bagaimana sih kita Pak sebagai umat Tuhan mengenai hal kutuk mengutuk ini? Apa dibenarkan atau bagaimana Pak Wisnu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya. Hari ini kita hidup di zaman anugerah setelah salib Kristus, bukan hidup di zaman perjanjian lama. Tuhan Yesus berkata begini, kalau seseorang mengatain sesamanya jahil, kafir, atau apa, dia harus dibuang ke api neraka. Apalagi mengutuk. Kalau seseorang tidak mengampuni sesamanya, ia tidak akan diampuni oleh Bapamu yang di surga. Kayaknya udah jelas tuh. Kita tidak berhak mengutuk siapapun. Bahkan kita harus mengasihi musuh kita. Jadi orang yang mengutuk itu salah besar itu. Cepetan bertobat. Tuhanlah hakimnya, bukan kita. Jangan lihat perjanjian lama lalu dikenakan pada diri kita. Kita hidup sekarang setelah ditebus Tuhan Yesus. Jadi kalau dia ngotot, terus pakai ayat jangan mengganggu orang yang diurapi Tuhan. Memangnya kau diurapi? Saya sering pertanyaannya begitu. Memangnya kau diurapi? Ngutuk-ngutuk gitu itu diurapi. Ini zaman sekarang loh, bukan zamannya Taurat loh, bukan zaman perjanjian lama. Memangnya kau Elisa? Bukan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Hidupku bukanlah aku lagi, milik Tuhan. Mulutku harus kugunakan untuk memuliakan Tuhan. Baik aku makan, minum, apapun, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Beda. Makanya kita hidup ini, etika orang Kristen adalah perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Etikanya orang Kristen yang benar adalah etikanya Tuhan Yesus. Itulah yang dibahasakan oleh Rasul Paulus dalam hidupmu bersama, kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Begitu, Ibu Abigail? Iya Pak, jelas. Terima kasih Pak Wisnu. Oke. Shalom. Tuhan berkati, shalom. Tuhan berkati. Shalom. Kedengaran ya Pak suara saya ya? Ya, dengar. Jelas. Iya. Makasih Pak untuk malam ini. Banyak berkat hikmatnya juga yang
bisa kita pandang ya Pak ya. Terima kasih dan juga kepada Sister Ika. Terima kasih Sister. Saya mau tanya Pak, tapi saya bagi cerita sedikit aja dulu ya Pak. Kalau Ya. salah, kalau Bapak koreksi. Oke, pada di zaman perjanjian lama ya Pak, bangsa-bangsa Israel itu, bentar, Pak ya. Oh ya, sorry Pak. Pada di perjanjian lama ya Pak, salah satu bagian Alkitab di mana Allah mengingatkan orang Israel terhadap mujizat-mujizat yang dilakukan saat melepaskan mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Ya. Mujizat-mujizat ini dipakai untuk menyatakan keberadaan Allah Yahweh sebagai satu-satunya Allah yang benar kepada bangsa-bangsa lain di sekitar bangsa Israel itu. Ya. Bahkan seperti berhala-berhala saat itu yang terbuat dari kayu, batu ataupun lembu emas, ya Pak ya. Saya rasa itu tidak mungkin bisa melakukan mujizat seperti itu ya Pak ya. Ya, Terus tidak. saya mau nanya lagi cerita sedikit di Perjanjian Baru, ya kan? Di Perjanjian Baru itu kan fokusnya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga melakukan banyak mujizat yang dimulai daripada perkawinan di Kana ya Pak ya. Ya. Yesus mengubah air menjadi anggur. Mujizat yang paling menakjubkan itu juga ketika itu Lazarus dibangkitkan pada hari 3 hari gitu ya Pak ya. Ya. Terus saya mau tanya ya, apalagi kita di zaman sekarang ya, apalagi di sekitar saya, banyak juga orang-orang yang menyembah patung berhala, bahkan bukan hanya patung, setiap pokok mereka sembah-sembah gitu loh Pak. Tapi mujizat mereka nyata gitu, bahkan yang ada sakit pun bisa sembuh. Terus maksud saya gini loh Pak, apakah iblis juga bisa membuat mujizat ya Pak ya? Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Oke, baik. Jadi Alkitab mencatat si iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Kita tahu iblis atau setan itu dahulu dia adalah makhluk surgawi, ada di surga. Jadi ia bisa membuat mujizat. Alkitab mencatat itu. Iya. Karena nabi-nabi palsu pun bisa membuat mujizat. Kalau cuma sembuh bisa, semua bisa menyembuhkan. Tapi soal keselamatan nggak bisa. Soal karakter nggak bisa. Nggak mungkin. Gitu. Ya. Jadi jangan heran kalau ada orang buat mujizat. Wah, ini asalnya dari mana nih? Kita harus uji dulu rohnya. Jangan tiap ada mujizat, yes, gitu, senang. Tuhan itu paling tidak suka loh. Orang mencari Tuhan karena mujizat. Jangan salah. Kalau cari Tuhan. Ya, bukan ngincar mujizatnya. Di Alkitab dicatat tuh. Nanti dibaca sendiri Yohanes 2 ayat 23 dan 24. Orang mencari Tuhan Yesus karena mujizat. Sama Tuhan, aku tidak mempercayakan diriku kepada mereka. Kan gitu. Maaf Pak, tadi tertulis di Yohanes berapa ya Pak ya? Yohanes 2 Yohanes 2. ayat 23 dan 24. Saya bacakan ya, biar semua nggak salah mengerti. Tetapi Yesus, dan sementara ia di Yerusalem, sementara Tuhan Yesus di Yerusalem, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Banyak yang percaya jadinya. Kenapa? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Mereka telah melihat mujizat. Tapi Tuhan sendiri senang nggak karena itu? Mereka percaya karena mujizat gitu. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Nggak suka Tuhan. Cari aku itu aku, jangan cari mujizatnya. Itu ibarat orang mau baik-baikin seseorang karena kekayaannya. Siapa tahu aku dikasih. Bukan. Kalau kita mencari pasangan hidup karena mencintai pasangan hidup kita, bukan karena kaya lu orang tuanya. Bukan gitu. Ya, begitu, Bu Meme. Jadi maknanya Tuhan Yesus itu membuktikan mujizatnya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia anak Allah ya Pak. Ya, betul. Dia diutus Bapa, the chosen one. Jadi
Itu buktinya ada mujizat. Tapi jangan kau cari mujizatnya, cari aku. Ini buktinya. Jadi maksudnya fokus kita sekarang di zaman kita ini sekarang bagaimana kita mengubah karakter kita ya Pak. Bagaimana kita hidup berkenan bagi Tuhan, seperti yang Tuhan kehendaki. Seperti Tuhan Yesus yang sudah meninggalkan teladannya ya Pak di bumi. Ya. Seperti kita Jadi contoh. teladan kita adalah Tuhan Yesus. Oke, Pak satu lagi boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Iya, masa ini cerita tentang Elia Pak ya. Ya, Di mana Elia, saya rasa itu 2 minggu yang lalu atau 1 minggu yang lalu yang dia siapakah Allah yang benar. ya, Bahkan banyak orang juga para nabi-nabi Baal memanggil Tuhannya, tapi tidak ada responnya Pak. Maksud saya, kenapa di Alkitab tidak dicatatkan kalau kuasa iblis atau kegelapan itu tidak ditunjukkan gitu? pertanyaannya apa? Kenapa? Kenapa patung-patung itu Baal yang masa di Elisa, ada ya kan Pak? Itu para nabi Baal memanggil Tuhan mereka tapi tidak ada respon. Maksud saya kenapa Tuhan mereka tidak ada respon seperti tidak ada kuasa gitu loh Pak? Ya memang Tidak tidak ada kuasa. Oh ya, Memang tidak ada kuasanya. Patung bisa apa? tapi zaman sekarang yang saya tengok di depan mata saya sepertinya ada kuasa Pak. Nah, itu roh-roh jahat iblis. Itu roh jahat atau iblis yang numpang di situ. Oh, jadi waktu di perjanjian Elisa itu nothing, tidak ada apa-apa. Nggak ada, patung nggak ada kuasanya. Oh, tapi Pak maksud saya sekarang ini ada patung, maksudnya itu adalah iblis menyerupai patung itu ya gitu ya Pak? Iblis masuk ke patung itu. Oh, sehingga bisa membuktikan bahwa dia ada berkuasa ya Pak ya? Iya, iblis kan licik. Dia bisa menyamar sebagai apa saja. Ngeri juga ya Pak ya? Ya makanya hidup jangan sembarangan. Hidup harus tahu. Iya Pak, ini baru tahu, itu pun dari Bapak. Kalau Bapak nggak saya kenal gitu ya. Ya, Mungkin saya pun cuma ngikut gereja saya ini, nggak pernah mereka ajarkan seperti ini yang Bapak ajarin. ya. Ya rugi Iya. dong. Rugi. Iya Pak, rugi dong iya. Ya. Sekarang begini, saya nggak ngerti loh air ini sehat apa enggak, saya minum aja deh. Loh yang rugi siapa? Nggak bisa. Tahu nggak tahu kalau minum racun ya mati. Makanya kita harus mau belajar, cari, usaha. Tuhan berkata begini, barang siapa mencari, ia akan dapat. Banyak orang nggak mau cari, ya nggak dapat. Gitu. Iya, Begitu Pak, ya, iya. Bu Meme? Iya Pak, ya. Terima kasih ya Oke. Pak. Tuhan berkati. Iya ya Pak, iya ya. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Selanjutnya Bapak Mulyono, silakan Pak. Pak Mulyono, silakan. Ya, malam Pak. Malam. Itu pertanyaannya Bu Mimi tadi menarik Pak. Berarti iblis itu nggak berani masuk di patung Baal ya Pak, waktu zamannya Elia ya? Ya. Ya. Saya ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, Tuhan itu kan bisa memberikan mujizat apapun seperti di Nabi Elia sama Elisa itu kan beda-beda. Itu sesuai Ya. dengan kapasitasnya kan saat itu Pak. Betul. Nah, Nabi Elia kan memang dikasih mujizat yang luar biasa ya, dahsyat seperti itu. Tapi Elia kan ya banyak kan gitu. Tapi nggak sebesar Elia sih gitu. Tapi itu tetap mujizat yang diberikan Tuhan. Ya. Nah, pertanyaan saya itu kan, kalau Elia kan punya murid Elisa yang akhirnya menggantikan Pak. Ya. Tapi Elisa nggak ada ya Pak ya? Elisa ada. Tidak tertulis secara ini, tapi nanti ada. Nabi yang berikutnya itu lahir di zamannya Elisa tuh. Kemungkinan besar ketemu Elisa. Cuma tidak sedekat Elisa dan Elia. Kalau itu kan dicatat rinci gitu. Kalau ini nggak dicatat. Berarti setelah Elisa nggak ada catatan Nabi yang berikutnya gitu Pak ya? Ada. Nanti kita bahas di sesi mendatang.
Oh, itu memang terusannya dari Elisa ya berarti ya? Iya, zamannya terusannya persis gitu. Bahkan nabi yang berikutnya itu lahir di zamannya Elisa. Berarti Elisa juga mengkader gitu kan? Belum tentu. Pokoknya lahirnya di zamannya Elisa. Apakah Elisa mengkader tidak dicatat. Tapi kemungkinan ada pengkaderan ada. Kan ada banyak nabi tuh yang melihat Elisa dari jauh segala itu. Iya, iya, iya. Nggak mungkin nggak mengkaderkan. Bisa dari sana. Iya, iya. Berarti Tuhan bisa memakai siapa saja kan Oh iya. setelah Elisa. Ya, tidak harus muridnya lagi. Iya, iya. Nggak begitu. Iya, iya, iya. Ya. Oke, terus pertanyaan kedua, Pak. Mohon maaf yang kemarin saya tanya masalah Allah Maha Tahu itu loh, Pak. Itu kan karena ada yang tanya, jadi saya nggak bisa jawab. Saya tanya Pak Wigno. Itu gimana Pak? Saya masih belum jelas Pak setelah gini. melihat sisi 7 itu. Pertanyaan ini mau menjebak sebenarnya. Apakah Allah Maha Tahu? Iya. Kalau gitu Allah tahu dong Adam akan jatuh dalam dosa. Iya. Lah kalau tahu kenapa dibiarkan? Nanti gitu tuh. Ini bukan orang yang cari kebenaran. Ini orang yang cuman bulet-bulet aja. Kenapa dibiarkan kalau gitu? Kalau gitu Tuhanlah yang membuatnya Adam berbuat dosa. Udah tahu kok dibiarin. Nah, kayak gitu tuh. Kalau sudah tahu berarti manusia nggak punya kehendak bebas dong. Muternya bisa muter di situ terus ya? Ya, itu percuma diterusin. Pertanyaan itu menjadi paradoks dengan kehendak bebas. Kenapa? Kita nggak boleh berpikir seperti Tuhan. Aku tahu nggak ya? Kita manusia. Artinya kita fokus saja pada bagian kita. Apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu lebih berguna. Tuhan tahu nggak ya aku nanti masuk surga apa neraka? Loh, ngapain nanya-nanya? Mau nggak kau masuk surga gitu? Kalau mau hidup kudus sekarang. Tuhan tahu nggak ya aku mau hidup kudus? Jangan nanya-nanya ya enggak. Tanya diri sendiri. Maka kita mau melakukan nggak gitu. Ya. Jadi orang yang bertanya gitu Tuhan dia udah tahu, Pak. Ya. Larinya ke sana. Larinya ke sana ya. Larinya ke sana. Ya. Biasanya orang yang teologinya Calvin tuh begitu, Pak. Jadinya predestinasi seperti takdir gitu. Allah udah tahu itu skenario Tuhan gitu. Nah, begitu, sorry ya. Padahal faktanya kita bisa pilih hidup ini. Mau taat apa enggak? Jangan bilang itu karena Tuhan yang menentukan. Enggak, kita yang menentukan. Mau taat apa enggak? Bahkan Tuhan ngajar, bertobatlah kau. Tuhan yang nyuruh. Gitu. Iya. Kemana saya jawabnya gitu, cuma dia terus bilang, loh berarti Allah nggak tahu berarti. Akhirnya muter. Nggak usah diajak ngomong, Pak. Orang kayak gitu tuh nggak usah diajak ngomong. Pokoknya apa aja jawabannya muter-muter ya. Saya juga bisa kok gitu sama dia. Dia muter, saya putar lagi, nanti bingung sendiri dia. Ya, nggak ada gunanya. Orang nggak haus lapar kebenaran. Orang cuma, bingung kan lo, gua putar-putar gitu. Kebenaran percuma. Saya nggak bakalan mau kok diskusi. Kalau orang nggak bisa diarahkan, udahlah. Sorry ya. Iya. Ya, oke Pak, jelas itu aja. Makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, selanjutnya Bapak Otto, silakan Pak. Pak Otto, silakan. Selamat malam Pak Wigno. Pak Wigno, saya mau tanya di zaman Elia. Ya. Pertanyaan ini kelihatannya pertanyaan konyol, tapi bagi saya ini tidak pertanyaan konyol karena saya kepingin tahu, karena kalau saya belum tahu saya mulek di kepala saya. Ya. Masalah waktu Elia ada sembunyi itu, Elia diberikan roti dengan daging. Itu daging yang diberikan itu daging matang atau daging, atau bagaimana cara masaknya waktu Elia memakannya itu? Oke. Ini pertanyaan lucu juga ya. Kayak konyol, tapi saya kepingin tahu. Kalau ada orang tanya, saya bisa jawab. Ya, oke. Baik. Yang jelas burung gagak tidak datang nawarin sate ayam, sate kambing. Ya, nggak mungkin lah ya. Atau nawarin soft drink. Nggak, itu belum ada soft drink juga. Nah, daging seperti apa? Tidak dicatat. Kemungkinan besar dia itu memang daging, Pak, sampai.
Nah, daging itu dimakan mentah atau matang itu pun kita tidak tahu. Kan kejadian itu udah ribuan tahun yang lalu, Pak. Kita tidak tahu persis. Ya. Mungkin dibakar, mungkin. Kan gitu. Tapi tidak ditulis sedetail itu. Karena tujuannya bukan untuk menceritakan runutan detailnya. Tujuannya adalah untuk menceritakan kepada kita Tuhan memelihara melalui mujizat itu gitu. Terus dagingnya dari mana, Pak? Atau rotinya dari mana, Pak? Tidak disebut juga, Pak. Iya, tidak disebut. Ya. Ini pertanyaan, ada satu pertanyaan lagi, Pak. Saya pertanyaan 45 tahun yang lalu pada waktu saya ada di kapal, saya memang diserang sama saudara-saudara kita, tapi saya bisa menjawab. Mungkin jawaban ini benar. Pada waktu Maria melahirkan Yesus, dia tanya, apakah waktu Maria melahirkan Yesus, Maria itu setelah itu masih perawan lagi? Itu nggak ada tertulis di Alkitab, jawaban saya. Kalau ada tulisannya di Alkitab, saya akan jelaskan itu kepada sampean, saya bilang gitu. Hanya itu. Itu jawaban saya itu betul atau enggak, Pak? Tapi jawaban itu yang saya jawab, Pak. Jawabannya sederhana, Pak. Kalau seorang perempuan melahirkan, ya pasti tidak perawan. Begitu aja. Jangan ngarang-ngarang yang enggak gitu. Mungkin. Setelah itu pun Maria melahirkan lagi, Pak. Yesus punya saudara. Yesus punya saudara, Pak. Iya, punya saudara. Maria melahirkan lagi. Jadi nggak mungkin perawan. Oke, Pak. Gitu. Iya. Ya. Matur suwun, Pak. Hanya itu. Tuhan berkati. Tahun yang lalu. Ya, Tuhan berkati. Matur suwun, Gusti Yesus memberkati. Ya. Oke. Selanjutnya Ibu Maria, silakan Bu. Bu Maria. Selamat malam, Pak, Selamat malam. dan semuanya. Pak, saya mau ini nanya. Jadi kayak ini tadi kan membahas pengangkatannya Elia dan juga Henok ya. Henok kan tidak dikatakan banyak membuat mujizat ya di Alkitab ya. Ya. Terus kalau Elia kan juga tidak sebanyak Elisa ya Pak. Jadi maksudnya pengangkatan itu tidak tergantung pada banyaknya ya, mujizat yang dibuat ya Pak ya? Oh tidak. Makanya ya, saya sering tekankan kan, jangan cari mujizat, carilah Tuhan. Iya. Perkenanan Tuhan. Gitu. Terus saya mau nanya satu lagi. Kalau kita menyembah Tuhan, berdoa sama Tuhan, seandainya pada saat ini ada orang ternyata dia punya kuasa, maksudnya diberi Tuhan kuasa untuk membuat mujizat kayak kesembuhan apa, tapi kalau dianya berdoa pada Tuhan kan mestinya mujizat itu dari Tuhan kan Pak? Betul, mujizat itu dari Tuhan. Iya. Kan tadi katanya kan iblis kalau terjadi mujizat itu dari Tuhan pasti. Kalau kita berdoa sama Tuhan ya. Kalau kita berdoa sama Tuhan belum tentu dikasih mujizat. Terserah Oh Tuhan. Iya. Maksudnya kalau kitanya berdoa sama Tuhan, mujizat yang dibuat itu kan tentunya dari Tuhan. Kan kadang ada yang ini ya Pak ya, istilahnya ngomongnya gini, itu kuasa dari iblis, itu suara dari iblis. Seperti itu gimana Pak? Kalau orangnya berdoanya sama Tuhan, kan mestinya ya Tuhan ya. Ya, kalau berdoanya sama Tuhan ya harusnya Tuhan. Kecuali orang ini show, pura-pura berdoa sama Tuhan, nah itu beda ya. Sebenarnya dukun, cuma pura-pura berdoa kepada Tuhan Yesus. Bisa nggak pura-pura? Lah masa bisa Pak pura-pura sama Tuhan? Bisa dong. Para imam, anak imam Skewa mengusir setan pakai nama Yesus. Oh iya. Iya kan? Iya. Padahal nggak percaya, hidup juga nggak kudus. Dalam nama Yesus ya bisa aja, semua orang bisa, cuma mulut aja. Tapi nggak ada kuasanya. Tapi kalau dia yang berdoa ini benar-benar nggak berpura-pura begitu kan berarti. Kalau nggak pura-pura ya itu dari Tuhan. Oh iya. Ya udah itu aja Pak. Makasih. Oke. Tuhan berkati. Oke. Selanjutnya Ibu dengan kacamata, silakan Bu. Ibu siapa tuh? Welmince Pak, selamat malam. Oh ya Ibu. Silakan. Ya,
Jadi begini Pak, tentang Elisa membuang garam di sungai. Ya. Yang tadinya kan memang sungai itu membuat keguguran. Nah, yang saya tanyakan, Ya. apakah memang kualitas air saat itu memang ada kandungan tertentu sehingga bayi-bayi bisa gugur, atau kuasa daripada Elisa membuang garam itu memang kuasa Tuhan atau menetralisir air itu, Pak? Oke, itu adalah kuasa Tuhan, Bu. Garam tidak bisa menetralisir apapun, Bu. Jadi itu kuasa Tuhan. Di tempat yang lain nggak pakai garam, pakai tepung kan, dibuang ke kuali. Nah, jadi jangan ditiru, nggak bisa. Itu mujizat. Hari ini ada yang tiru-tiru pakai garam ditabur-tabur, nggak ngerti itu hari. Lalu ini Pak, kedua, kan kalau Elisa membuat mujizat, Ya. pada saat bangsa Israel kan, Yehuda khususnya juga kan menyembah berhala walaupun tidak semua. Ya. Nah, apakah mujizat itu supaya orang Israel itu memang harus percaya kepada Tuhan? Nah, itu hubungannya dengan Tuhan Yesus, dia membawa mujizat juga supaya orang percaya akan kebenaran. Tetapi segalanya kan yang Bapak terangkan tadi bukan tujuan mujizat. Ya. Apakah seperti itu atau bagaimana tuh Pak? Ya. Jadi dahulu para nabi dikaruniai mujizat untuk membawa kembali umat pilihan supaya mengerti ini loh Tuhan yang benar itu, gitu. Itu seperti Elia yang nantangin itu, mana Baalmu, gitu. Sehingga orang Israel, iya benar Tuhan, yang benar adalah Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub yang membawa aku keluar dari Mesir. Kan begitu tuh, diulang-ulang terus. Tapi herannya orang-orang ini tegar tengkuk. Sering dikasih mujizat, tobat sebentar. Habis itu kumat lagi, nyembah berhala lagi. Terus begitu. Nah, zamannya Tuhan Yesus sama. Tuhan buat mujizat apa? Supaya semua orang tahu, aku berasal dari sana. Yang ini dari surga nih. Orang langsung komentarnya begitu. Ini dari utusan dari surga, pasti. Sebab tidak ada yang seperti dia. Nah, gitu. Tapi bukan berarti kamu hidup cari mujizat, itu tujuannya. Bukan, ini sebagai tanda. Seorang nabi yang benar, turun dari surga, Tuhan berarti itu, ini loh tandanya. Yang mati bangkit. Ada nggak orang bisa mau membangkitkan orang mati? Nggak ada. Ini yang mati bangkit. Gitu. Gitu. Jadi mujizat perlu, dalam kondisi tertentu perlu kalau Tuhan berikan. Tapi tidak berlaku umum. Nggak jualan mujizat, nggak. Karena ternyata Tuhan Yesus setelah bikin mujizat, orang percaya, Tuhan malah nggak mau sama orang-orang itu. Dia cari aku cuma mujizat, nggak usah deh. Gitu. Mujizat itu untuk mancing padahal. Datanglah kepadaku. Belajar. Jadi anak Allah. Itu. Lah kalau orang meleset, mintanya mujizat terus. Bukan itu tujuannya. Gitu, Bu. Oke. Tuhan berkati. Selanjutnya Bapak Konstanara, silakan Pak. Shalom Pak Wigno. Shalom. Selamat malam Pak. Selamat malam. Malam hari ini khususnya mujizat ya Pak. Ya. Ada dari kisah Elia sampai Elisa, ada dua yang bersamaan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Pak. Pertama yang ketika Nabi Elia meminta api dari surga, api itu datang. Tetapi ketika Yohanes sama Yakobus meminta kepada Tuhan Yesus untuk menghanguskan orang Samaria itu, Tuhan Yesus menolak, Pak. Apa yang bisa kita petik dari perbedaan ini, Pak? Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, untuk menyempurnakan hukum Taurat. Di Perjanjian Lama orang hidup menurut hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yeah. Boleh membalas, asal adil, setimpal. Tapi di Perjanjian Baru, Tuhan bicara, kasihlah musuhmu. Jadi beda jauh.
Makanya pusat etika orang percaya itu perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Begitu, Pak Saudara. Ya, karena ayat referensinya juga ceritanya Nabi Elia yang dikutip yang di Lukas itu, Pak. Ya. Ya. Oh, jadi begitu maknanya bagi kita sekarang. Yang kedua, Pak, tentang yang kan di Nabi Elisa kan dikasih makan banyak orang juga. Ya. Tuhan Yesus juga memberi makan 5.000 orang juga. Ya. Tetapi kemudian orang-orang itu yang telah makan itu kan mencari Tuhan Yesus ceritanya, Pak. Iya. Dan menemukan, lalu Tuhan Yesus mengatakan sebenarnya mereka bukan mencari Tuhan, mencari karena sudah makan rotinya gitu, Pak. Iya, itulah orang-orang yang mencari mujizat. Bukan mau belajar kebenaran, mau cari Tuhan, mau mengalami kesembuhan. Bukan mau jadi murid Tuhan Yesus. Bukan mau meneladani Tuhan Yesus. Cuma diberkati supaya kaya, supaya nyaman di bumi, supaya sembuh, supaya sehat. Itu sama itu. Jadi kalau kita pikir sekarang kayak Tuhan Yesus dibuat ganda begitu ya, Pak. Jadi orang mencari itu kayak dibuat ganda dalam tanda kutip begitu, Pak. Orang mencari Tuhan Yesusnya karena mujizatnya. Orang mencari Tuhan Yesus karena bukan kesembuhannya, bukan keselamatannya yang dicari, Pak. Iya, karena mereka punya pengertian tentang keselamatan juga salah. Asal percaya Tuhan Yesus ke surga. Nah, mumpung di bumi ya aku minta berkat lah. Ke surga kan udah pasti. Salah semuanya. Justru kita sekarang sedang ikut perlombaan yang diwajibkan. Menderita untuk Kristus, kerja keras, hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Itu perlu usaha segenap hidup kita kan gitu. Iya, Pak. Ya. Jadi mujizat itu jika terjadi seseorang tidak mesti jadi sama kita ya, Pak. Nggak bisa digeneralisasi, terserah Tuhan. Ya, artinya saya lumpuh 3 minggu, lalu terjadi mujizat langsung berdiri. Memangnya bisa di-copy, kalau gitu sama, aku mau. Ya terserah Tuhan lah ya. Oh iya, itu kedaulatan Tuhan ya, Pak. Tapi Iya. mestinya kita bukan itu tujuannya gitulah, Pak. Bukan. Jangan tiru-tiru seseorang, dia sembuh begitu caranya, kalau itu aku juga oh ya nggak bisa lah. Pak, saya pernah juga mengalami mujizat, Pak. Waktu itu saya tidak bisa jongkok, Pak, karena katanya urat saya terjepit. Kemudian saya ikuti KKR dan orang semua maju ke depan begitu kan biasa. Nah, saya dalam hati saja karena saya pikir banyak orang nanti tidak kebagi didoakan, jadi saya bilang saya percaya Tuhan ada di sini, kalau Tuhan mau sembuhkan saya sembuh. Puji Tuhan, Pak, langsung sembuh sih sampai sekarang. Ya, nah makanya mujizat itu nyata, tapi bukan tujuan utama. Itu artinya Tuhan mengasihi kita, lalu kita harus mempersembahkan hidup untuk Tuhan gitu. Ya, Pak. Maka mulai dari situ akhirnya saya menyadari, Pak, bahwa ya kalau memang kita minta dan betul-betul yang kita butuh itu ya pasti diberikan. Ya, kalau yang kita minta baik ya pasti diberilah. Gitu. Lagian saya itu tidak maju begitu kayak kebanyakan orang, saya imani saja di tempat duduk saya. Ya kesembuhan Tuhan kan tidak tergantung mau maju mau enggak, mau di rumah mau di kantor mau di mana saja. Tuhan itu tak terbatas kok, ya kan? Iya. Tapi yang lebih penting perubahan pola pikir ya, Pak. Iya, pertobatan sejati yang penting. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Tuhan memberkati. Saya rasa cukup ya, udah 8:30 lewat nih. Ya, oke, Pak. Nah, malam ini kita selesaikan ya. Kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada malam ini. Kami melihat begitu banyak mujizat yang terjadi selama Elisa hidup. Biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau hari ini kami masih hidup dan punya kesempatan, tidak lain adalah untuk belajar hidup seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kau berkati program online Bible Study ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengajar banyak jiwa agar mereka berubah, imannya bertumbuh, dan banyak orang diselamatkan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu dan semua pelayan Tuhan, co-host, juga semua kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani. Sehat, umur panjang, untuk kemuliaan Tuhan. Sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih, Pak.